Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita belajar tentang hati yang sakit dan hati yang sehat. Bagaimana hati itu bisa sakit, bagaimana hati itu bisa sehat. Kalau badan bisa sakit, badan juga bisa sehat. Tapi kalau hati yang sakit itu rusak semuanya. Kalau hati yang sehat maka baik semua. Tapi kalau badan yang sakit bisa rusak juga pekerjaannya. Tapi kalau badan sehat belum tentu juga bermanfaat. Kira-kira kalau ada yang badannya sehat, ada yang bisa bermanfaat, ada juga yang maksiat. Dengan badannya sehat, ada nggak orang yang maksiat? Banyak, gitu. Tapi banyak juga orang yang badannya sehat, dia banyak ibadahnya. Al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat itu terdapat pada badan yang kuat. Makanya olahraga supaya akalnya sehat, gitu ya. Kalau akalnya nggak sehat, badannya lemah juga, gitu. Kira-kira sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud badannya besar apa kecil? Badannya kecil, tapi kuat nggak dia? Woi, nyalinya gede. Kalau perang aja di depan. Waktu perjuangannya di Mekah, orang pertama yang dipukulin sama Abu Jahal sampai berdarah-darah, nggak ada rasa takutnya. Jadi kalau akal sehat, hati kuat, badan kecil, nyalinya kuat. Ada orang badannya besar gitu, nyalinya kecil. Kenapa? Akalnya, hatinya kecil. Bohong cuma bisa ngomong doang, gitu ya kan? Ngomongnya waduh. Ya. Itu sahabat yang mulia dicontoh, badannya kecil, gitu. Abu Bakar badannya besar apa kecil? Tinggi cuma kecil. Kecil badannya. Kalau pakai sarung juga melorot. Tapi nyalinya Abu Bakar, waduh. Satu kota suci Mekah dia nggak gentar, gitu. Ya. Maka hati itu harus sehat. Nah, nanti kita lihat ayat-ayatnya ya. Jadi hati itu bagaikan badan. Jadi tidak selamanya sehat. Hati itu kadang sakit, kadang juga sehat. Gitu. Sehatnya hati pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Kalau sehatnya hati pasti bermanfaat. Sedangkan sehatnya badan belum tentu bermanfaat. Karena bisa saja sehatnya badan dia banyak bermaksiat.
bahkan boleh jadi merusak, bisa merusak hatinya ya, bila hatinya sakit atau mati. Hati yang sehat itu menimbulkan kekuatan pada dirinya gitu. Kita lihat dulu di ayatnya ya, di surat 26 ayat 88 dan 99 ya. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna ya. Kapan itu? Hari kiamat. Hartanya enggak berguna, anak-anaknya juga tidak berguna. Illa, ada pengecualiannya. Jadi kalau pengecualiannya ini cuma sedikit ya, namanya spesial. Kalau kecuali, siapa dia yang spesial itu? Orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, biqalbin salim, hatinya bersih. Apa sih yang dimaksud artinya bersih itu? Kira-kira apa hatinya bersih? Ya, tidak karena iri, tidak dengki, karena Allah semata. Tidak karena Allah semata. Kata Abu Usman An-Naiburi ya, An-Nisaburi ya. Abu Usman An-Nisaburi dia berkata, hati yang selamat itu, hati yang bersih, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari bid'ah dan merasa tentram dengan as-sunnah. Jadi kita tentram menerima sunnah. Ada orang yang gak tentram juga dengan sunnah. Wah, ada orang yang tidak tentram dengan sunnah. Dia lebih nyaman dengan ini hati yang rusak. Jadi hati yang rusak tuh kayak begitu. Hati yang bersih dia tentram, nyaman. Dengan berzikirnya juga nyaman. Gitu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, berzikir kepada Allah itu menenangkan jiwa. Kalau jiwanya nggak tenang, berarti zikirnya salah. Jiwanya nggak tenang. Ada orang zikir itu sampai jungkir balik itu, melayang-layang itu, dia bukan tenang itu. Kesurupan gitu, ya kan? Kesurupan. Adapun hati yang sakit tuh, hati yang sakit itu di surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, gitu ya. Di surat 2 ayat 10 itu, coba lihat dulu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahkan penyakit itu. Jadi yang membuat penyakit hati itu sesungguhnya kita, maka Allah tambahkan. Ditambah. Kalau orang yang punya hatinya sakit, ditambah. Lama-lama jadi pelongo, ya kan? Kebodohan seseorang itu bisa membuat rusak dirinya, tapi dengan hatinya sakit, dia merasa pintar. Jadi kebodohan itu membuat orang merusak dirinya. Tetapi lebih parah lagi ketika dia merasa pintar, gitu. Udah bodoh merasa pintar, gitu ya kan? Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi berkata, orang munafik itu rusak akidahnya. Orang munafik itu rusak akidahnya karena hatinya ragu-ragu dengan Al-Quran. Ragu-ragu. Kalau dibilangin ayat, waduh nggak bisa, nggak cocok, ya kan, nggak sesuai, gitu. Karena hatinya ragu-ragu dengan Al-Quran atau mengingkari dan mendustakannya, dia melawan dengan ayat-ayat Allah. Hati mereka sakit karena tidak dijaga dengan iman dan tidak mendapatkan petunjuk. Yang lebih berat lagi karena dia tidak mendapatkan petunjuk. Itu orang-orang munafik, gitu ya. Bahkan di Madinah, Abdullah bin Ubay itu dia melihat Rasulullah nggak? Melihat bersama Rasulullah nggak? Bersama Rasulullah. Tapi hatinya sakit. Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka keturunannya banyak nggak? Banyak. Gampang. Ngitungnya gampang. Pasukan Rasulullah ketika mau perang Uhud berapa? 1000. Yang ikut sama Abdullah bin Ubay sepertiganya. Berarti orang munafik itu sepertiganya. Dan sepertiga itu berat karena apa?
satu orang saja bisa menggoyahkan yang 1000 orang. Itu orang munafik. Ibnu Juraij berkata, hati mereka sakit karena mereka membaca syahadat hanya untuk melindungi diri dan hartanya, sehingga mereka dinamakan penipu. Orang munafik itu dinamakan penipu. Sifat-sifat mereka tercatat di surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Itu komplit itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Gitu enggak? Lihat ayatnya dulu. Dan di antara manusia ada yang berkata, ini di antara manusia nih, ada yang berkata begini, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah. Sadisnya mereka nih. Allah saja ditipu. Allah yang menciptakan dia ditipu, apalagi kita. Allah aja ditipu nih orang. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Pasti orang yang beriman juga ditipu. Gitu. Maka jangan kalau kamu jadi orang beriman pasti nggak kena tipu. Kalau kamu belum beriman pasti kena tipu. Kenapa? Mereka menipu Allah. Allah saja ditipu. Dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, ya, penyakit hati, ya, ragu, tidak yakin akan kebenaran, munafik dan tidak beriman. Lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, jadi melanggar nilai-nilai ketetapan agama, jangan kau langgar. Kalau pembagian kurban begini ya, nggak bisa, nggak bisa. Ini udah adat istiadat ini, begini baginya gitu. Kalau pahala buat saya, gitu kan, paha buat yang motong, gitu. Kulit jadiin duit buat operasional. Kalau sudah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, ya, melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama akan mengakibatkan alam ini rusak bahkan hancur, gitu ya. Karena mereka melanggar. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Mereka nggak sadar. Mereka dalam keadaan koma. Kan nggak sadar koma itu kalau di rumah sakit, betul nggak? Koma terus hidupnya. Ya. Bahkan kalau mendingan gitu, selain dari koma, mabok. Dia juga nggak sadar juga orang mabok gitu kan. Makanya jangan mukulin orang mabok, jangan, nggak boleh. Karena dia tidak sadar. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Kita dianggapnya kurang akal. Memang benar-benar terlalu itu. Kita dibilangin kurang akal gitu ya. Akalnya kurang gitu. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Enggak tahu dia, sesungguhnya dia yang kurang akal. Quran mah dibaca gitu ya kan, nggak tahu pisan lagi artinya, ya kan. Nah, udah ada artinya nggak mau dibaca. Padahal ulama sudah memudahkan kita mengartikan Al-Quran. Jangan artikan sembarangan Al-Quran. Kita aja nggak bisa ngartiin. Yang ngartiin itu ulama, ya kan. Yang membuat artinya adalah ulama. Ulama tidak sembarangan mengartikan Al-Quran.
Ini bukan sendirian ini. Waduh, ijma ulama untuk menulis satu kata saja, kalimat dan saja, itu nggak sembarangan meletakkannya ulama, nggak mungkin sembarangan. Hah? Jangan sembarangan ya mengartikan Al-Quran. Wih, emangnya kita bisa ngertiin Al-Quran? Jangan sembarangan menafsirkan Al-Quran. Emang kita mau fasir? Ya. Mufasirnya sudah ada, tafsirnya sudah ada, ya kan? Tinggal baca. Ibnu Katsir berjilid-jilid, tafsir Munir berjilid-jilid, tafsir Jalalain berjilid-jilid. Tinggal dibaca, tinggal diikutin. Jadi dasar setan supaya jangan megang Quran. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka. Setannya maksudnya apa? Pemimpinnya. Saya mah ke dia cuma ngeledekin doang. Bilang sama pemimpinnya begitu. Sama pemimpinnya dipanggil apa? Kalau pemimpin orang munafik dipanggil oleh Allah apa? Ini lihat. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin setan itu, para pemimpin mereka. Pemimpinnya orang munafik adalah setan. Hah? Mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok, diolok-olok saja, ya. Dan juga sifat mereka tercatat dan diabadikan di surat Al-Munafikun, satu surat itu ya, dari 1 sampai selesai itu. Yang dimaksud sakit hati, mereka ragu-ragu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, rancu dan tidak yakin, perkataannya tidak sesuai dengan isi hatinya. Kalau isi hati itu fitrah, kalau benar bilang benar, tapi ucapannya bisa berubah kan? Bisa berubah, ya. Sakitnya hati ada 2 macam. Yang pertama sakit subhat, penyakit subhat, maradus subhat, yaitu ragu-ragu, kufur, mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu penyakit subhat namanya, ya. Kemudian yang kedua penyakit syahwat, ya. Apa itu penyakit syahwat? Zina, mencuri, korupsi, rampok, gitu ya. Di surat 33 ayat 32, silakan dibuka. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, bahaya istri-istri Nabi saja diperingatkan oleh Allah. Istrinya Rasul itu yang dekat sama Rasul diperingatkan oleh Allah. Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, nggak sama dengan perempuan yang lain itu. Ada spesial istri Nabi itu, spesial. Kalau istri kamu ditinggal kamu meninggal, jadi janda, boleh nggak nikah lagi? Boleh. Kalau istri Nabi nggak boleh, spesial, keren istri Nabi. Maka dipanggil istri-istri Nabi oleh Allah, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara, ya, berbicara dengan sikap yang menimbulkan orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. Makanya istri kita kalau ngomong sama kita mah keras, kalau ngomong sama tetangga baik. Bukan istri kita, istri orang itu, istri orang lain, ya Min. Kalau istri kamu kan, kalau istrinya ditanya, istri orang itu ditanya sama orang, mau kemana Mbak? Mau ke pasar, gitu. Kalau ditanya suaminya, dari mana? Mas, Dek, mau kemana Dek? Nanya lu. Ya, gitu. Jadi nggak boleh itu ya, nggak boleh. Kasih tahu istri kita juga ya.
Dia nggak boleh melemah lembutkan suaranya terhadap orang lain. Gitu. Jadi bagaimana Kak kalau saya ditanya tukang tempe, ya berapa Mbak mau beli tempenya? 2, gitu. Tegas, 2, kasih tahu gitu. Gitu. Ini nggak mau beli berapa Mbak? 2 Mas. Aduh, nggak, jangan. Kalau sama suaminya boleh begitu, kalau sama orang lain nggak boleh. Gitu. Maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Bisa bangkit nafsunya apabila orang itu di hatinya ada penyakit, bahaya. Gitu. Kan kita nggak tahu nih orang ada penyakit atau tidak, ya kan? Gitu. Dan ucapkanlah perkataan yang baik, gitu. Tegas dan baik. Maka tugasnya perempuan itu waqorna, dikait-kaitkan dengan corona katanya. Waqorna itu, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, gitu. Istri itu kalau bisa ya di rumah saja, memang ngurusin anak dan suaminya, gitu. Jangan kerja, ya. Ayat selanjutnya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu, ya. Sampai dibilangin mau senam itu, wih, di dandanannya menor, mau senam, gitu. Kamu istrinya nggak ada yang senam kan? Ada, ya, bagus. Senam sendiri, sama kamu ya, ya, bagus. Dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, buat keluarganya Rasulullah, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Maka istri-istri Rasulullah itu perempuan yang spesial, gitu. Itu diikuti oleh istri-istri kita, ya, oleh istri-istri kita, gitu. Dia nggak boleh lemah lembut terhadap orang lain, ya, tapi dia berbuat baik. Kalau ditanya jawab. Mau kemana Mbak? Puskesmas, gitu. Mau kemana Mbak? Saya mau ke puskesmas, saya sakit. Sakit kenapa Mbak? Itu suami saya itu gajinya nggak dikasih semua. Curhat dia sama suami orang. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seseorang yang sedang berzina, ketika ia berzina tidaklah dinyatakan sebagai orang beriman. Zina itu bukan dia hanya bersetubuh saja. Ada zina apa lagi? Terus apa lagi? Zina pendengaran, gitu ya. Itu zina. Itu dia dalam keadaan tidak beriman. Kalau keadaan dia tidak beriman, kemudian dia meninggal dunia, matinya gimana? Mengerikan, gitu ya. Mengerikan. Penyakit ini tidak akan sembuh, penyakit hati itu, kecuali bila mau menuntut ilmu. Syaratnya orang mau hatinya bersih, dia yang pertama kali dilakukan adalah menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah, menuntut ilmu agama Islam dan mau mengamalkannya. Jangan mau menuntut ilmu tapi tidak mau mengamalkan, nggak benar juga. Ilmu itu diamalkan. Al-ilmu qablal amal wal qaul. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Maka setelah mendapatkan ilmunya diamalkan. Adapun penyakit syahwat sembuhnya dengan bersabar. Penyakit syahwat itu sabar. Kalau ngelihat tetangga yang cantik, ya, sabar, gitu ya, sabar. Iya, jangan diajak ngobrol, ya, sabar. Ya. Iya. Jadi penyakit syahwat itu sembuhnya dengan bersabar dan menempuh jalan yang halal. Udah ngelihat tuh buru-buru pulang, ya kan? Menempuh jalan yang halal. Assalamualaikum, kata istrinya. Mas,
kok buru-buru tumben, udahlah, kamu udah, kamu udah mandi belum? Gitu ya kan, tanya gitu. Jadi harus bersabar dan menempuh jalan yang halal, itu sembuhnya ya. Gitu. Jadi yang ketiga, hati yang mati atau keras serta batu gitu ya. Hati yang keras akan menjadikan seseorang menjadi pemarah. Jadi gampang kalau orang sering marah-marah, hatinya keras, sedikit-sedikit marah. Gitu. Kalau kamu sering marah-marah itu di rumah, berarti kamu hatinya masih keras. Gitu. Jadi hati yang keras akan menjadikan seseorang menjadi pemarah, perusak, sulit menerima nasihat. Kalau dinasehatin, ya gak usah nasihat. Ini orang nih hatinya keras, ini udah gampang itu. Egois, sulit diatur, maunya ngatur sendiri, ya kan? Sulit menerima kebenaran, bahkan meninggalkan agama, meninggalkan ibadah. Celaka dunia dan akhirat itu. Dia celaka di dunia dan akhirat. Itu di surat 39 ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya? Orang yang menerima agama Islam dia mendapatkan cahaya dari Allah. Apakah sama dengan orang yang hatinya membatu? Gitu. Ditanya tuh, sama nggak sama orang yang hatinya membatu? Ada pertanyaan. Nggak sama lah. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Gitu. Jadi mudah-mudahan hati kita lembut, nggak suka marah, ya kan? Gitu. Nggak suka egois, ya. Mau menerima nasihat, lembut hatinya, ya. Dan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Adan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.